Saya akan bacakan untuk kita semuanya dengan judul perikop Amos diusir. Lalu Amasya imam di Betel menyuruh orang menghadap Yerobeam raja Israel dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dia dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amasya kepada Amos, Pelihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makanmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amasya, Aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, Pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tanda diri saliling di hodo petanoi ay dos kita unang ijak roham saya hirana jagui daw hape lahumon saya hirana hebat hape loget do padohano. Perkataan ini menunjukkan dan menyadarkan, mengingatkan semua orang bahwa kita harus mengenal diri kita siapa. Jangan sombong, jangan pongah, jangan tinggi hati, jangan egois atas apa yang ada pada kita. Sekuat apapun kita, sesempurna apapun kita kelihatan oleh orang lain, pada akhirnya kita akan mati juga. Kita akan pernah merasakan sakit, menderita, kecewa, menangis. Tidak ada manusia yang sempurna. Banyak pun uangmu, banyak pun hartamu, engkau memiliki banyak jabatan, tidak akan pernah bisa membeli yang namanya kehidupan. Karena selama kita hidup di dunia bagaimanapun kayanya kita nggak bisa hidup kekal di dunia ini. Suatu saat kita akan mati. Jangan sombong atas apa yang ada pada kita, apa yang perlu disombongkan. Sebab ketika kita sombong, maka kesombongan itu yang akan menjatuhkan kita. Ketika kita sombong, justru kesombongan itu pada akhirnya akan menjatuhkan kita. Amasya, seorang imam di Betel, salah seorang imam yang dibentuk, yang diangkat, yang dikader oleh Raja Yerobeam, yang bukan berdasarkan perintah Tuhan. Disebut sebagai imam di Betel, HP Sasitongna, imam yang bekerja di tempat kuil peribadahan, menyembah patung-patung berhala, menunjukkan bahwa dia seolah-olah imam, tapi sebenarnya bukan imam yang takut kepada Tuhan. Karena dia adalah imam yang dibentuk untuk memimpin peribadahan, menyembah patung-patung. Raja Yerobeam mengangkat Amasya menjadi imam bukan untuk menyenangkan Tuhan, tapi untuk menyenangkan hatinya sebagai raja. Imam yang menolak, imam yang mengusir Amos, seorang nabi, seorang pelihat yang dipilih oleh Tuhan dari peternak, pemungut buah arah untuk bernubuat bagi bangsanya Israel. Amos menubuatkan, Amos menyatakan bahwa Tuhan akan menghukum bangsa Israel yang sudah menyalahgunakan kebebasannya, yang sudah tidak menghormati kekudusan Tuhan. Kalau kita baca di ayat 8 di pasal 7 ini, aku tidak akan memaafkannya lagi. Firman Tuhan, aku gak mau memaafkan bangsa Israel karena sudah terlalu besar dosanya, sudah terlalu banyak pelanggaran yang dia lakukan. Dan ayat 9,
Aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang. Tuhan sudah murka, Tuhan sudah marah, karena Tuhan sudah tidak mau lagi melihat bagaimana sikap karakter bangsa Israel. Tapi nubuatan yang disampaikan Nabi Amos ini ditolak dan dianggap sampah, dianggap angin lalu oleh Amasya, karena dia tidak percaya bahwa Amos itu adalah dipilih oleh Tuhan sendiri. Dia dengan sikap yang sombong, dengan sikap yang egois, dengan sikap yang pongah angkuh, Amos diusir. Pergilah, enyahlah, keluarlah. Jangan kau di sini, cari makan di sana, cari makan di tanah Yehuda. Perkataan Amasya mencerminkan bahwa dia sudah menganggap buruk Amos, menganggap negatif Amos. Karena dia mengatakan bahwa nubuatan yang disampaikan oleh Amos yang adalah dari Tuhan, dianggap bahwa dia ingin mencari gaji, mencari makan, mencari harta materi dari perkataannya. Pergi cari makan di sana. Jangan kau bernubuat di sini. Seolah-olah dikatakan karena kami sudah kenyang, aku cukup sebagai imam di sini memberitakan firman Tuhan. Kau tidak perlu datang ke sini. Dia menghina Allah. Dia sudah berani merendahkan pekerjaan Amos sebagai utusan Allah. Bahkan dia berkata, jangan kau bernubuat di sini sebab ini adalah tempat yang kudus. Inilah tempat yang kudus raja. Inilah bait suci kerajaan. Tempat penyembahan berhala, patung-patung lembu emas dinyatakan ini adalah tempat suci. Ini adalah tempat peribadahan. Dia lupa bahwa segala sesuatu yang telah dipilih dan dijadikan Allah telah dirusak oleh raja, telah diubah, diganti oleh raja untuk menajiskan baitnya yang kudus. Jika kita mau flashback ke belakang, sebenarnya Betel ini, Betel adalah rumah Allah, di mana tempat pertemuan Yakub dengan Allah, perjumpaan komunikasi antara Yakub dengan Allah, dan Yakub pun membuat suatu tugu batu dan menamakan ini adalah tempat kudus Allah. Ini adalah tempat suci Allah. Disinilah Allah berdiam dan bertahta. Tetapi Betel sudah diubah menjadi tempat peribadahan patung-patung berhala. Betel yang harusnya adalah tempat berkuasanya Tuhan telah diubah menjadi tempat penyembahan berhala. Hal ini semakin menunjukkan bahwa Amasya tidak layak untuk dihormati sebagai imam, tidak layak dihormati sebagai pemimpin, karena dia sudah juga menunjukkan ketidakhormatannya kepada Allah melalui perkataan yang disampaikan oleh Nabi Amos. Dia menolak, dia mengusir dan merendahkan Nabi Amos. Saudara-saudari terkasih, kalau kita boleh mengingat minggu lalu kita belajar bagaimana 12 rasul diutus Yesus untuk pergi memberitakan firman Tuhan, Injil Kristus, untuk tetap setia pada panggilannya. Tidak boleh bawa bekal, tidak boleh bawa uang. Masih ingat? Tidak boleh memiliki bekal di pinggang. Tidak boleh memberitakan firman Tuhan kalau hanya ingin mencari gaji, mencari makan, mencari uang, mencari nafkah, marketing. Pemberitaan firman Tuhan itu salah. Cari pamor, cari fans, cari pengikut, cari ketenaran, akhirnya dapat uang. Ini sama yang dikatakan oleh Amasya. Pergi ke sana cari makan, jangan di sini. Seolah-olah Amos itu ingin mencari makan, mendapatkan uang. Para pelayan Tuhan juga harus siap ditolak. Pelayan Tuhan harus siap ditolak, bahkan diusir dari tugas pelayanannya. Tapi jangan balaskan. Itu. Jangan balaskan. Karena apa? Allah melihat dari surga sebenarnya. Allah melihat keberadaan kita. Siapa yang butuh dibela, siapa yang butuh dimusnahkan. Siapa yang sungguh-sungguh melayani tanpa ada pamrih, siapa yang memang melayani karena ada uang.
Siapa yang sungguh-sungguh melayani dengan tulus hati, atau siapa yang melayani karena dia diiming-imingi oleh materi? Hati-hati, sekali lagi dikatakan, hati-hati, waspada. Kita semuanya adalah pelayan Tuhan yang menghambakan diri kepada Tuhan. Seorang pelayan harus bisa menjunjung tinggi pelayanannya, jangan disalahgunakan, jangan sombong, jangan berpuas diri karena sudah disebut pelayan. Karena suatu saat Tuhan bisa cabut pelayan itu, dan kita tidak memiliki kekuatan apa-apa untuk melayani Tuhan. Ada dua poin yang dapat kita petik dari perikop ini. Poin yang menunjukkan dua karakter yang berbeda. Dua karakter yang berbeda, yaitu sikap Amasya dan sikap Nabi Amos sendiri. Yang pertama, sikap Amasya yang tidak bisa dijadikan contoh atau teladan, tidak bisa dijadikan tiruan. Mengaku sebagai imam, mengaku sebagai utusan Tuhan, tapi menilai buruk nabinya Tuhan, menilai negatif pelayan yang lain. Mengaku sebagai imam, tapi menilai buruk orang lain, tidak mencerminkan bagaimana imam yang sesungguhnya yang dipilih Tuhan karena telah melakukan penghinaan terhadap nabi Tuhan. Lalu siapakah kita? Siapakah kita yang tega sampai hati menyatakan kebohongan seolah-olah baik, seolah-olah hebat, mempertahankan kehidupan kita, bahkan menutupi kebohongan dan menyalahkan orang lain, menghakimi orang lain, memfitnah orang lain, menghukum orang lain demi gelar, demi jabatan, demi uang, demi materi, berani hidup dalam kepura-puraan seolah-olah hamba Tuhan, seolah-olah imam Tuhan, seolah-olah pelayan Tuhan, pengikut Tuhan, tapi menghina pekerjaan Tuhan dan menghina utusan Tuhan, pelayan Tuhan yang lain. Sikap kedua yaitu sikap Amos yang tidak membalaskan penghinaan yang dituduhkan kepadanya, yang tidak membalaskan penghinaan yang dia terima, sekalipun dia diusir, sekalipun dia ditolak, sekalipun dia tidak dianggap, bahkan dianggap sampah perkataannya, dia tidak menyatakan suatu pernyataan yang menghakimi, tapi dia terus menyuarakan suara Allah. Bahkan siap untuk merendahkan hatinya, siap untuk merendahkan dirinya, untuk membuktikan, meninggikan Allah yang maha tinggi hadir dalam kehidupannya di atas segala-galanya. Penolakan terhadap hamba Tuhan, catat, penolakan terhadap hamba Tuhan adalah kekejian bagi Tuhan. Mazmur 105 ayat 10, Mazmur 105 ayat 15. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabi. Jangan pernah menghina hamba Tuhan, jangan pernah mengata-ngatai hamba Tuhan, jangan pernah mengusik, menghakimi, memfitnah, menuduh hamba Tuhan. Siapa hamba Tuhan? Bukan hanya pelayan. We, us, kita semuanya adalah hamba Tuhan. Tapi tidak boleh juga menjadi alasan bagi kita, karena kita adalah hamba Tuhan, pelayan Tuhan, utusan Tuhan, ketika mendapat penghinaan kita balaskan. No, biarkan Tuhan yang punya hak. Biarkan orang menolak kita, biarkan orang menghakimi, mengusik kita, biarkan orang menghina, menghujat, menjatuhkan kita. Jika kita sungguh-sungguh percaya Tuhan tidak akan tinggal diam, kita doakan dia. Kita doakan mereka yang menjatuhkan kita, dan Tuhan akan melihat dari surga, akan menetapkan suatu keadaan kondisi yang jauh lebih baik sampai saat ini jika kita mau percaya. Oleh karena itu, saudara-saudara terkasih, kita masuk kepada suatu kesimpulan. Dalam perikop ini kita masuk kepada suatu rangkuman pemahaman pembelajaran firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama adalah jangan sombong atas apa yang ada padamu. Bekerjalah, berkaryalah, melayanilah tanpa terlalu banyak mencampuri orang lain. Bekerjalah, lakukan tugasmu, dan biarkan orang lain melakukan tugasnya, dan biarkan Tuhan yang menjadi hakim antara kita dan orang lain atas segala masing-masing tugas-tugas kita. Yang kedua, selagi masih ada waktu, rendahkan dirimu serendah-rendahnya sampai tidak ada orang yang bisa merendahkanmu.
Selagi masih ada waktu, rendahkan dirimu, rendahkan hatimu serendah-rendahnya sampai tidak seorang pun bisa merendahkan diri. Yang ketiga, ingat bahwa Tuhan tidak pernah tertidur, Tuhan tidak pernah terlelap. Dia akan selalu terjaga, melihat, memperhatikan anak-anaknya. Yang keempat, Tuhan yang menjadi pembela, Tuhan yang menjadi penolong untuk setiap pelayan, untuk setiap hambanya, untuk setiap anak-anaknya yang menderita dan terjatuh. Tuhan yang akan menjadi pembela dan menjadi penolong atas kita yang tertindas dan teraniaya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau tetap memperhatikan kehidupan kami sampai saat ini. Engkau tidak meninggalkan kami sedetik pun. Engkau berkarya, berkuasa atas hidup kami dalam banyak hal, baik suka ataupun duka. Peliharalah kami sekalipun kami ditolak, tapi kami tetap bertahan menyuarakan firman Tuhan melalui perkataan dan tingkah laku kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bangkit berdiri. Kita percaya hanya pertolongan Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan. Hatiku tenang berada dekat. Pertolongan Tuhan yang ajaib yang memberikan kita kemenangan. Jadi berdiri tegak. Tanpa pertolongan Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Hanya karena pertolongan Tuhan kita mampu bertahan sampai saat ini dalam banyak cobaan.